Shalom, saudara-saudara yang dikasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dalam program Berkat hari ini bersama saya, Pendeta Ranai Lehyatini. Renungan firman Tuhan saya pilih dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Tema yang saya pilih dari Nats ini yaitu arti bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa arti sebuah ucapan syukur? Mengungkapkan kata-kata syukur ketika kita mendapat sesuatu yang baik tentu adalah hal yang mudah. Tetapi bagaimana ketika kita menerima sebuah keadaan yang buruk? Disinilah sebuah ucapan syukur menjadi bernilai. Apakah kita yang tahu untuk mengucap syukur atau tidak? Bukan diukur dari kata-kata kita saja, tetapi dari sikap dan cara pandang hidup kita dalam menghadapi sesuatu, entah itu baik ataupun buruk. Ada orang-orang yang mudah berkata syukur ketika menghadapi kesulitan. Tetapi apakah selain berkata demikian, kehidupan kita juga berserah kepada Tuhan? Apakah sebenarnya makna sejati dari ucapan syukur itu? Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, yang pertama, mengucap syukur berarti kita setuju dan menerima apapun yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Dalam surat 1 Tesalonika berkata, ucaplah syukur dalam segala hal. Jemaat di Tesalonika dinasihatkan oleh Rasul Paulus untuk tidak hanya mengeluarkan kata syukur saat sedang dalam kondisi sehat dan selamat saja, tetapi juga ketika mereka menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan bagi mereka. Jadi ketika jemaat Tesalonika menghadapi aniaya, pandang itu sebagai bagian dari rencana Allah dan konsekuensi iman mereka. Saudara-saudara, kita mungkin mengalami situasi yang buruk hari ini. Tetapi terimalah hal itu sebagai ujian bagi penguat iman kita. Jika kita memahami ini, kita akan dapat bertahan dan memperoleh iman yang kuat dalam menghadapi hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak kita inginkan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang kedua dari ayat firman Tuhan ini, mengucap syukur itu bukanlah bersifat pasif, tetapi aktif. Ucapan syukur terutama harus bisa nampak dari perbuatan-perbuatan kita. Nasihat Rasul Paulus agar jemaat Tesalonika hidup tertib, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan mengucap syukur, menunjukkan hal ini. Boleh kita baca juga dalam 1 Tesalonika pasal 5 yang dimulai dari ayat 14 dan ayat 15 dan juga ayat 18 yang menjadi dasar pembacaan pada hari ini.
Orang-orang yang mengucap syukur tidak akan melakukan balas dendam, tidak akan melakukan kutuk dan caci maki atau mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Tetapi dia menempatkan diri tetap berada dalam kebenaran dan kasih, sehingga itu menjadi kesaksian yang benar dalam hidupnya dan tentang imannya. Pertanyaannya sekarang, saudara-saudara yang terkasih, sudahkah kita bersyukur dengan benar? Mari miliki hati yang bersyukur, penuh dengan pengampunan, dan selalu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.